Mutasi global. Setiap orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Seseorang menelan Black Mamba utuh-utuh. Dan dalam semalam berubah menjadi naga hitam yang sangat kuat. Seseorang makan mie daging sapi. Dan berubah menjadi Minotaur yang sangat kuat. Sedangkan aku memesan dan memakan nasi ayam kuning. Berubah menjadi pria ayam yang lemah. Mendapatkan kemampuan menyanyi, menari, dan rap. Tidak lama kemudian, aku mati mengenaskan di tengah kekacauan dunia pasca apokaliptik yang hanya menguntungkan yang kuat. Kali ini, dengan terlahir kembali, aku bisa membuat rencana, membuat diriku menjadi raja mutasi. Pertama, burung hantu wajib dibeli. Karena selain memiliki penglihatan malam yang hebat, pendengarannya juga tak tertandingi. Jika aku menguasai kedua kemampuan burung hantu ini, maka aku bisa melewati setiap malam yang penuh bahaya, menjadi raja kegelapan di dunia pasca apokaliptik yang penuh monster. Selain itu, ada belut listrik Amerika, karena ia bisa melepaskan tegangan listrik lebih dari 800 volt. Sebelum mutasi, ada manusia belut listrik yang sangat kuat, seperti dewa petir yang turun ke bumi. Selanjutnya, aku menggunakan komputer untuk mencari makhluk hidup dengan atribut menonjol. Sekelompok semut menarik perhatianku. Semut kecil bisa mengangkat benda 400 kali lebih berat dari tubuhnya. Jika harus memilih, tentu saja semut peluru, karena semut peluru adalah anomali di antara semut. Dinilai sebagai salah satu dari 10 hewan paling beracun di dunia. Seorang ahli serangga pernah digigit, dan merasakan sakit yang luar biasa. Lengannya juga tidak bisa digerakkan selama beberapa jam. Burung hantu bisa memberikan penglihatan malam dan pendengaran super. Belut listrik bisa memberikan kemampuan melepaskan tegangan listrik tinggi. Semut peluru seharusnya juga bisa memberikan kekuatan seperti semut lainnya. Jika beruntung, juga bisa memberikan gigitan yang kuat dan kemampuan beracun. Selanjutnya, aku perlu memikirkan pertahanan. Karena meskipun kemampuan lain kuat, jika pertahanan tubuh setelah mutasi terlalu lemah, tetap saja mudah diburu orang lain, atau dimakan oleh monster yang berevolusi. Karena sudah terlahir kembali, aku harus menjadikan diriku prajurit heksagonal tanpa kelemahan. Bahan makanan hewan apa yang bagus untuk pertahanan? Buaya, terenggiling, atau kura-kura. Aku pernah melihat seseorang yang makan daging buaya sebelum mutasi. Lalu kulitnya berubah seperti buaya setelah mutasi. Ia tidak hanya kuat, gigitan dan pertahanannya juga sama gilanya dengan buaya. Untuk memastikan, lebih baik aku bertanya pada pria dan wanita tampan di depan layar. Hewan apa yang memiliki pertahanan terkuat? Karena cangkang kumbang badak sangat keras. Seseorang pernah menguji, dan menemukan bahwa peluru yang mengenai cangkang kumbang badak akan terpental. Kebal terhadap kekuatan peluru biasa. Tetapi hewan ini hampir punah, dan tidak tersebar di negara ini. Jadi aku tidak mempertimbangkannya. Tiba-tiba mataku berbinar. Terpikir olehku makhluk hidup dengan pertahanan luar biasa, dan daya tahan hidup yang sangat kuat. Bagaimana kalau makan tardigrada? Apakah aku juga akan mendapatkan kemampuan tardigrada yang luar biasa itu? Jika bisa, maka aku akan makan tardigrada sebelum bencana mutasi terjadi. Bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan? Perlu diketahui, tardigrada dikenal sebagai makhluk yang bisa bertahan bahkan jika matahari meledak. Mereka adalah makhluk yang tak bisa mati. Mereka bisa bertahan di lingkungan ekstrim yang mematikan bagi sebagian besar spesies. Seperti direbus, dihancurkan, dibekukan, dilempar keluar angkasa, mereka tetap bisa bertahan hidup. Bahkan ledakan nuklir, selama tidak berada di pusat ledakan. Meskipun terpapar radiasi nuklir yang sangat kuat, mereka kebal. Dan yang terpenting, tardigrada tersebar di seluruh dunia. Di endapan air tawar, tanah lembab, dan lapisan air pada lumut, kita bisa menemukan mereka. Jadi, sebelum bencana transformasi hewan datang, jika memakan tardigrada, kita bisa mendapatkan kemampuan bawaan mereka. Tardigrada pasti menjadi bahan transformasi hewan yang paling mudah didapat, dan paling hebat. Tapi masalahnya, tardigrada tidak bisa direbus, bisa bertahan hidup di luar angkasa. Lalu bagaimana cara membunuhnya, dan memasaknya? Banyak informasi terkait yang bisa dicari di internet. Berikut informasi ilmiah paling akurat dan terpercaya. Tardigrada bertubuh transparan, dan hampir tersebar di seluruh dunia. Jika lingkungan hidupnya memburuk, tubuhnya akan menyusut menjadi bentuk seperti tong, mengalami dehidrasi, dan memasuki keadaan kriptobiotik untuk bertahan. Rahuman dari Universitas Freiburg menempatkan tardigrada di lingkungan bersuhu 150 derajat Celcius dan minus 200 derajat Celcius. Kemudian mengembalikannya ke suhu ruangan, dan memberi mereka air. Hasilnya, tardigrada hidup kembali secara ajaib. Radiasi 5700 Gray. Radiasi bom atom, tidak bisa membunuhnya. Tekanan 600 megapascal, 6 kali tekanan air di palung Mariana terdalam, tidak bisa meremukannya. Tapi tardigrada akan mati jika disinai lampu ultraviolet germisida selama 15 menit. Kebanyakan akan mati setelah 24 jam. Selain itu, uap panas atau api langsung juga bisa memusnahkannya. Setelah mengetahui informasi ini, aku segera bertindak. Masih ada 3 hari lagi. Untuk mengubah takdir, aku harus bergegas menyiapkan makanan transformasi hewan yang sempurna. Pertama, aku harus menyiapkan mikroskop untuk menemukan tardigrada, dan lampu ultraviolet germisida untuk membunuhnya. Katanya uap panas dan api langsung juga bisa membunuh dan memasak tardigrada.
Tapi dalam prosesnya, tardigrada bisa mudah hilang. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan lampu ultraviolet germisida untuk membunuh tardigrada, lalu mengumpulkannya, dan meminumnya dengan minuman. Untuk mikroskop, aku akan meminjamnya dari sekolah. Lagi pula, 2 hari lagi semuanya akan menjadi sampah. Lampu ultraviolet germisida, tidak mahal, dan bisa dibeli di banyak toko. Di luar kota penuh dengan sawah dan hutan, tardigrada sering ditemukan di lumut, dan lumut kerak. Aku melewati sawah, dan masuk ke hutan untuk mengumpulkan lumut dan lumut kerak. Semoga ada banyak tardigrada di dalamnya. Saat sedang mengumpulkan lumut dan lumut kerak, tiba-tiba seekor aksolotl sepanjang 10 cm merayap di depannya. Tunggu, seingatku, makhluk ini memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Otakku tidak bekerja, lebih baik aku bertanya pada orang-orang di internet. Salamander memiliki daya tahan hidup dan kemampuan generasi yang sangat kuat, sehingga mereka dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang putus. Bahkan jika jantung mereka hilang, mereka tidak akan mati, dan jantung mereka akan tumbuh kembali. Melihat ini membuatku agak bersemangat. Ketahanan hidup tardigrada yang luar biasa, ditambah dengan kemampuan generasi salamander yang luar biasa. Jika keduanya dapat diterapkan padaku, bukankah aku akan benar-benar tak terkalahkan? Aku segera mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, pulang ke rumah dan memelihara salamander ini. Lalu aku mengendarai motor ke pusat perbelanjaan di kota untuk membeli lampu UV sterilisasi. Sekaligus membeli 1 set pakaian yang sangat elastis, agar nanti saat transformasi hewan, pakaianku tidak robek. Sebelum ini, aku telah menghubungi beberapa influencer media sosial melalui platform video pendek. Jika mereka semua merespons, dan bersedia untuk bertransaksi dan bekerja sama, maka aku bisa mendapatkan burung hantu, belut listrik Amerika, semut peluru, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan semua ini, tanpa disadari hari sudah sore, aku makan malam yang enak di luar. Lalu sebelum gelap, aku pergi ke sekolah untuk meminjam mikroskop, sekaligus mengambil beberapa gelas kimia, labu ukur, pipet, dan peralatan laboratorium lain yang dibutuhkan. Sesuai petunjuk di internet, aku mengupas lumut dalam jumlah besar dan meletakkannya di piring bersih, lalu membasahinya dengan air. Sebaiknya dibiarkan basah selama lebih dari 24 jam. Tapi aku tidak mau menunggu selama itu. Jadi setelah menunggu beberapa saat, aku mulai memeras lumut, lalu meneteskan air perasannya ke kaca objek, dan memeriksanya dengan mikroskop. Entah karena keberuntunganku setelah terlahir kembali, aku langsung menemukan seekor tardigrada dengan panjang sekitar 0,1 mm. Tanpa mikroskop, sangat sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Tardigrada terlalu kecil. Untuk berjaga-jaga, aku harus menyiapkan setidaknya beberapa ratus ekor. 3 jam berlalu, mataku lelah. Hasilnya, aku baru menemukan 12 ekor tardigrada. Mungkin karena lumut dan tanah ini baru dibasahi sebentar. Jadi banyak tardigrada yang tidak ikut keluar bersama air. Setelah memastikan metode ini dapat menemukan tardigrada, masih ada 3 hari lagi untuk persiapan. Aku tidak bisa menghabiskan sebagian besar waktuku untuk tardigrada yang belum jelas apakah dapat memberikan efek transformasi hewan atau tidak. Saat aku mengambil ponselku untuk memeriksa, seorang blogger hewan membalas pesan pribadiku. Dia adalah blogger yang cukup terkenal, memiliki puluhan ribu pengikut berkat konten pertarungan semut. Setelah menghasilkan uang, dia mulai memelihara lebih banyak jenis serangga. Keesokan harinya, hal pertama yang kulakukan saat bangun tidur adalah memeriksa apakah salamander yang kutangkap kemarin sudah mati atau belum. Jika sudah mati, aku harus segera menyembelihnya dan menyimpannya di lemari es, lalu memasaknya pada tanggal 1. Untungnya salamander itu masih hidup, dan dalam kondisi yang cukup baik. Selanjutnya adalah waktu yang telah disepakati dengan penjual. Aku dan dia segera pergi ke tempat pembiakannya. Yang kulihat adalah deretan akuarium kaca dengan berbagai ukuran. Di dalam akuarium tersebut terdapat berbagai macam serangga. Di sudut, aku menemukan semut peluru. Semalam berlalu, beberapa semut peluru mati lagi. Zhou Ziming merasa sedih melihatnya. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, set. Ini semua uang kecil. Dengan pinset, dia dengan sedih mengambil semut peluru yang mati, dan menyimpannya di botol kaca. Kau menyimpan semut peluru mati itu, kan? Tidak dibuang, semut biasa tidak terlalu menarik. Tapi semut peluru tidak ada di Indonesia. Bisa disimpan untuk pamer, dijadikan spesimen. Mendengar itu, aku langsung bilang ingin 50 semut peluru. Bolehkah aku minta beberapa yang mati? Zhou Ziming tertegun. Kau yakin mau beli 50 ekor? Harganya 20.000 yuan. Aku langsung mengeluarkan ponselku dan mentransfer uang kepadanya. Takut dia berubah pikiran. Ceroboh. Seharusnya aku mematok harga lebih tinggi. Kalau begitu, aku akan memberimu 50 semut peluru hidup. Dan 20 yang mati sebagai bonus. Semut biasa kan ada di mana-mana. Zhou Ziming tidak pelit. Hanya sedikit penasaran kenapa anak ini juga menginginkan yang mati. Saat itu, perhatianku tertuju pada 2 kumbang yang terlihat seperti 2 bongkahan besi. Kumbang apa ini? Impor juga? Benar, kumbang besi, diimpor dari Amerika, tidak ada di Indonesia. Aku juga belum pernah dengar serangga jenis ini. Sudahlah, lalu aku menimpali. Kelihatannya kau tidak tahu tentang kumbang. Kumbang besi ini sangat terkenal.
Ini adalah spesies kumbang terkeras di dunia. Bahkan jika kau menginjaknya dengan keras, atau melindasnya dengan mobil, mereka tidak akan kenapa-napa. Karena eksoskeleton kumbang besi sangat kuat, bisa menahan kekuatan hampir 40.000 kali berat badan mereka sendiri. Artinya, jika diperbesar secara proporsional, mereka adalah makhluk dengan pertahanan terkuat, dan tubuh terkeras di alam. Mendengar penjelasan Zhou Ziming, tatapanku ke kumbang besi itu langsung berubah menjadi tamak. Tidak disangka, datang untuk membeli semut peluru. Malah ada kejutan tak terduga seperti ini. Dua binatang besi tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya. Sekarang kupikir-pikir, kedua binatang besi itu agak mirip kumbang besi yang diperbesar ribuan kali. Jangan-jangan, ketika bencana mutasi binatang datang, selain manusia yang makan daging di siang hari akan bermutasi, hewan dan serangga juga akan bermutasi atau berevolusi. Misalnya, harimau di kebun binatang. Jika mereka kebetulan makan ayam sebelum bencana mutasi, maka mereka akan mendapatkan sayap selama proses mutasi. Menjadi harimau terbang yang bisa terbang sebentar. Jika harimau tidak makan daging hari itu, maka mereka akan seperti herbivora lainnya, mengalami evolusi mutasi murni. Biasanya, kemampuan bawaan mereka menjadi lebih kuat, dan ukuran tubuh mereka menjadi lebih besar. Ukuran tubuhnya jadi lebih besar. Begitu juga dengan serangga, bahkan nyamuk biasa, bisa bermutasi setelah bencana mutasi. Jika lemah, ukuran tubuhnya bisa membesar puluhan kali lipat. Jika kuat, bisa membesar ratusan kali lipat. Kebanyakan dari mereka akan mati, karena tubuh mereka terlalu lemah untuk menahan energi besar selama proses beast transformation. Namun, untuk hewan kecil seperti serangga, jika mereka berhasil melewati beast transformation, mereka akan menjadi sangat kuat. Mungkinkah Ironclad Beast, yang bahkan kebal terhadap tembakan tank, berevolusi dari kedua kumbang Ironclad ini? Zhou Ziming bilang mereka punya pertahanan terkuat, dan tubuh terkeras di antara semua kumbang. Jadi, proses beast transformation yang sulit bagi kebanyakan serangga, mungkin bukan apa-apa bagi mereka. Aku menahan rasa senang dan gembira, dan diam-diam memasukkan kedua kumbang Ironclad ini ke dalam daftar bahan beast transformation. Kedua kumbang Ironclad ini pasti mahal, ya? Jangan remehkan hewan peliharaanku hanya karena mereka kecil. Sebenarnya, banyak yang harganya ribuan hingga puluhan ribu. Mendengar itu, aku tahu dia mau menipuku, tapi aku tidak akan terjebak. Setelah tawar-menawar, akhirnya aku membeli keduanya seharga 20.000. Sekarang aku hanya punya sisa 10 ribuan lebih. Uang ini masih harus kugunakan untuk membeli belut listrik Amerika dan burung hantu. Jadi aku bertanya padanya tentang belut listrik Amerika. Kau bertanya pada orang yang tepat. Kebetulan aku kenal seseorang yang memelihara belut listrik. Aku bisa menanyakannya untukmu. Dia kenal seorang influencer yang anehnya suka memelihara belut listrik. Orang itu dijuluki pembunuh belut listrik. Setiap belut listrik yang dibelinya mati tak lama kemudian. Kebetulan beberapa hari yang lalu dia membeli belut listrik Amerika. Dan sekarang kondisi belut listrik Amerika itu sedang buruk. Mungkin 2 hari lagi akan mati. Ketika dia mendengar ada orang kaya yang ingin membeli belut listrik Amerika, temannya langsung membalas. Zhou Ziming mengetik angka 7, lalu melihat harga yang ditawarkan temannya. Dia berpikir, cuma 5.000 yuan, meremehkanku. Jadi dia menggandakan harganya, berniat mengambil keuntungan sebagai perantara. Karena kau temanku, ku beri harga termurah, 10.000. Kalau kau serius mau beli, nanti ku bawa kau ke sana. Kebetulan aku juga mau syuting video dengannya. Karena waktunya mendesak, aku tidak punya waktu untuk tawar-menawar. Aku langsung setuju. Zhou Ziming menertawakanku dalam hati. Menganggapku orang kaya yang bodoh. Tapi aku menertawakan Zhou Ziming dalam hati. Berapapun uang yang dia peroleh, uang itu akan menjadi angka yang tak berguna. Kertas tak berguna. Mereka menertawakanku karena boros. Tapi aku menertawakan mereka karena tidak mengerti. Tak lama kemudian, kami tiba di rumah temannya. Melihat belut listrik yang sekarat dan tidak aktif di akuarium. Setelah memastikan itu adalah belut listrik Amerika yang kuinginkan, aku langsung mentransfer 10.000 kepadanya, dan membungkusnya. Sebaiknya kau segera membawanya pulang dan memberinya air hangat, dan oksigen. Kalau tidak, dia mungkin akan mati. Tidak masalah, kalau mati, bisa jadi makan malam. Ku dengar daging belut listrik Amerika lezat. Entah benar atau tidak. Mendengar itu, keduanya terdiam. Tadinya mereka khawatir belut listrik akan mati di tengah jalan, dan Qin Shou akan minta uangnya kembali. Tapi setelah mendengar perkataan Qin Shou yang sok kaya itu, mereka merasa lega, malah menyesal karena memberi harga terlalu rendah. Oke, kalian kenal seseorang yang memelihara burung hantu? Mereka berdua menggelengkan kepala. Burung hantu hasil penangkaran, biasanya bisa dibeli di pasar hewan peliharaan. Kalau yang liar, jangan harap membeli atau menangkapnya ilegal. Karena sudah sampai di ibu kota provinsi, aku memutuskan untuk mencoba peruntungan di pasar hewan peliharaan di sini. Lihat apakah ada yang menjual burung hantu. Meskipun yang dipelihara tidak sebaik yang liar, tetap saja mereka memiliki penglihatan dan pendengaran malam yang hebat. Dan aku harus bisa mendapatkan penglihatan malam setelah berubah. Kalau tidak, malam hari akan menjadi ladang bermain bagi hewan nokturnal. Dan hewan serta manusia tanpa penglihatan malam, hanya bisa bersembunyi, bahkan tidur nyenyak pun tidak bisa.
Begitu terjadi transformasi, ukuran dan kemampuan serangga beracun atau nyamuk meningkat puluhan kali lipat, dan bisa saja nyawa melayang. Itulah mengapa burung hantu adalah bahan transformasiku yang pertama. Akhirnya beruntung, aku menghabiskan 3.000 yuan untuk membeli burung hantu yang bagus di pasar hewan peliharaan. Sekarang semua bahan transformasi yang kuinginkan sudah siap. Selanjutnya, aku bisa pulang dengan tenang untuk mencari lebih banyak tardigrada. Sesampainya di rumah, aku mendapati belut listrik Amerika sudah mati. Tidak bergerak sama sekali. Belut listrik malang, ikut denganku. Belum sempat menikmati kemewahan sehari pun sudah mati di jalan. Setelah menyimpan semut dan kumbang besi, aku segera pergi ke dapur untuk mengolah belut listrik. Lalu dagingnya disimpan di lemari es. Akan dimasak dan dimakan sebelum bencana transformasi datang. Tapi sekarang ada satu masalah yang sudah lama menggangguku. Transformasi mungkin berhubungan dengan hewan yang dimakan di siang hari. Kemungkinan besar karena potongan daging hewan yang dimakan belum sepenuhnya dicerna. Lalu potongan daging hewan ini di perut juga terpengaruh oleh bencana transformasi ini. Sehingga menghasilkan reaksi energi transformasi. Reaksi energi dari potongan daging hewan ini menyebabkan mutasi tubuh manusia, membentuk apa yang disebut transformasi, dan menyatu dengan ciri-ciri fisik hewan yang dimakan. Mendapatkan kemampuan bawaan dari hewan yang dimakan. Tentu saja, ini hanya dugaan banyak orang. Tidak ada yang tahu kebenaran transformasi yang sebenarnya. Waktu berlalu cepat sampai tanggal 31. Aku mengakhiri pekerjaan melelahkan mencari tardigrada, untuk memastikan tidak ada daging hewan lain yang tidak tercerna di perutku pada hari transformasi. Aku makan makanan vegetarian selama 2 hari berturut-turut. Sekarang saldonya tersisa 6.000. Setelah besok, uang ini tidak akan berguna lagi. Habiskan saja, sekalian melihat apakah ada senjata yang cocok di toko besi di jalan. Pisau biasa akan rusak setelah beberapa kali digunakan dalam pertarungan. Jika selanjutnya aku menguasai kemampuan semut dan belut listrik, maka palu besar adalah senjata yang paling cocok untukku. Aku mengunjungi beberapa toko perkakas besi di kotaku. Kapak dan palu terbesar hanya berbobot belasan kilogram. Tidak ada yang lebih besar. Tapi aku terpaksa membeli palu besar seberat 8 kilogram. Ini khusus digunakan pekerja untuk merobohkan dinding. Masih bisa berguna di awal bencana transformasi saat menghadapi manusia dan hewan transformasi biasa. Setelah itu, aku membeli beberapa kilogram daging buaya dan coklat di pasar. Ini sangat berguna. Terakhir, membeli jam mekanik. Ketika jaringan dan listrik padam, kegunaan jam tangan atau jam saku mekanik akan terlihat. Kalau tidak, orang hanya bisa membedakan siang dan malam. Sulit untuk menentukan waktu pastinya. Setelah pulang, aku mengumpulkan tardigrada yang sudah kubunuh. Aku memasukkannya ke dalam wadah kecil. Lalu, aku memanggang dan menghaluskan semut biasa. Kemudian aku melelehkan coklat, dan membuat puluhan butir coklat berisi semut. Sedangkan untuk 5 kilogram daging buaya yang sudah kugiling, aku membuatnya menjadi bakso. Aku memberikannya kepada wali kelasku yang baik padaku, dan teman-teman sekelasku yang dekat denganku. Untuk yang lain, aku tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Aku tidak ingin menjadi penyelamat dunia, karena aku tahu betul, bahkan jika aku memberitahu semua orang bahwa besok adalah kiamat, tidak akan ada yang mempercayaiku. Jadi aku tidak mau membuang waktu, membuang-buang emosi untuk melakukan hal-hal yang hanya orang suci yang mau lakukan. Beralih ke tanggal 1 September, aku tidak pergi ke sekolah. Aku bangun jam 9 pagi. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari wali kelasku. Dia juga mengirim pesan menanyakan kenapa aku tidak datang ke sekolah. Dia bahkan bertanya apakah aku yang mengambil mikroskop dari laboratorium sekolah pada tanggal 28 sore. Sepertinya pihak sekolah sudah menemukanku, dan wali kelasku yang menanganinya. Aku melaporkan semuanya kepada wali kelasku. Segera terdengar suara wanita yang khawatir dari ponselku. Kamu kenapa? Apakah kamu sedang mengalami kesulitan? Aku menjawab dengan senyuman. Tidak. Wali kelasku mengira aku sedang kesulitan. Kekurangan uang sampai harus menyelinap ke sekolah untuk mencuri mikroskop. Tapi dia yakin aku bukan murid yang nakal. Tidak mungkin mencuri karena kekurangan uang. Oleh karena itu, setelah tenang, dia menduga aku punya alasan tersembunyi untuk menyelinap ke sekolah dan mengambil mikroskop. Jadi dia mencegah kepala sekolah untuk melapor polisi. Dia sendiri yang menanggung tanggung jawab dan kerugiannya. Aku hanya ingin melakukan percobaan, kataku. Lalu aku memanjat pagar untuk meminjam mikroskop dan peralatan lainnya. Aku berencana mengembalikannya saat sekolah dimulai. Kemudian aku memutuskan untuk keluar dari sekolah. Jadi aku tidak langsung mengembalikannya. Wali kelasku segera membujukku untuk tetap bersekolah. Lagi pula, tinggal 1 semester lagi sebelum ujian masuk universitas. Ini mengingatkanku pada penampilan lucu wali kelasku setelah dia bertransformasi. Lalu adegan berdarah yang menyedihkan dan tragis. Di kehidupan sebelumnya, setelah bencana transformasi terjadi, wali kelasku, seperti banyak siswa lainnya, berubah seperti Zubaji. Tiba-tiba kulitnya menjadi tebal, dengan kepala besar dan telinga lebar. Meskipun dia sendiri telah bertransformasi menjadi seperti Zubaji, dia tetap menghibur para siswa yang juga telah bertransformasi menjadi makhluk yang jelek dan aneh dengan lembut dan sabar. Kemudian dia bertemu dengan monster raksasa. Dia berdiri di depan para siswa, dan dibunuh oleh monster itu. Teringat akan proses berdarah saat dia dicabik-cabik.
Aku berkata, jangan makan daging babi hari ini. Itu adalah bantuan terbesar untukku. Wali kelasku kebingungan, apa hubungannya denganku makan daging babi atau tidak? Lalu aku mengatakan bahwa aku akan mentraktir beberapa teman dekatku untuk makan siang perpisahan. Aku sudah memberitahu Zhao Bin dan yang lainnya. Kamu juga ikut ya, mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Aku mengemas makanan ke dalam tasku, membawa palu besar, dan mengendarai sepeda motor menuju SMA di kota. Bos, 7 porsi kepala kelinci pedas. Ya, selain 7 kepala kelinci, saya juga pesan sayur dan nasi. Untuk daging lainnya, tidak usah. Secara teori, mutasi juga bisa memberikan kemampuan khusus kelinci. Dengan begitu, saya bisa mendapat penglihatan malam, dan refleks serta kemampuan gerak saya bisa selincah kelinci. Intinya, daging yang biasa dimakan di luar kebanyakan unggas. Dan ayam, bebek, babi adalah hewan terlemah. Jika sebelum bermutasi makan daging ayam, bebek, babi, setelah bermutasi hanya akan menjadi mutan ayam, bebek, atau babi yang lemah. Mutan ayam lemah, mutan bebek lemah, dan mutan babi lemah. Dan di seluruh negeri, hampir separuh manusia setelah bermutasi akan berhubungan dengan ayam, bebek, atau babi. Berikutnya sapi dan kambing. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dan percakapan beberapa orang dari luar. 4 pria dan 2 wanita masuk, dan langsung bertanya ramai-ramai, "So, kau kenapa? Kau tiba-tiba keluar dari sekolah?" Aku tidak banyak menjelaskan. Kedepannya, aku punya jalan pilihanku sendiri. Kalian tidak perlu menasihatiku lagi. Temani aku makan, lalu antarkan aku pergi. Doakan aku semoga selamat di perjalanan. Semua orang tiba-tiba terdiam. Wali kelas, Liu Mei, tidak lagi berniat membujuk Qin Shou. Baiklah, bukannya kita berpisah untuk selamanya. Kita masih bisa bertemu lagi nanti. Jadi, jangan buat suasananya sedih begini. Ayo kita makan. Bakso ikan ini kubuat sendiri di rumah dan kubawa ke sini. Kalian coba. Ya, enak atau tidak? Dengan suguhan dariku. Mereka mulai mengangkat sumpit, dan memakan bakso buaya goreng. Tak lama, bos membawa 7 porsi kepala kelinci pedas utuh. Zhang Yunzong dan yang lainnya bisa menerima makan kepala kelinci. Tapi wali kelas Liu Ru dan 2 siswi lainnya agak menolak. Kelinci sangat lucu, kok tega memakannya? Akibat paksaanku, mereka akhirnya mencoba rasa kepala kelinci pedas. Lalu, enak, kelinci sangat lucu, kok cuma makan kepalanya? Badannya mana? Setelah menjamu mereka dengan makanan mutasi yang murah meriah ini, aku mengeluarkan 7 kantong coklat dan membaginya kepada mereka. Nanti, saat bencana mutasi datang, mereka akan bisa melindungi diri. Pukul 3 sore, di kehidupan sebelumnya, bencana mutasi datang pukul 5 sore. Artinya, sekarang hanya tersisa 2 jam lagi. Saatnya makan. Aku mengeluarkan makanan mutasi yang sudah dikemas rapi dari tasku, dan memutuskan untuk makan kumbang besi terlebih dahulu. Aku menelan 2 kumbang besi sedikit demi sedikit. Lalu, aku minum seteguk cola yang sudah direndam dengan lebih dari 200 tardigrada. Selanjutnya, aku mulai makan seekor burung hantu utuh yang direbus dengan ginseng Amerika. Dari burung hantu utuh itu, hanya tersisa tulang dan paruhnya yang benar-benar tidak bisa dimakan. Bagian lain yang bisa dimakan dan ditelan, tidak aku sia-siakan. Karena aku menduga, kekuatan kemampuan khusus hewan yang kudapatkan setelah bermutasi tergantung seberapa banyak daging hewan yang dimakan. Jadi kupikir lebih baik makan seluruhnya. Dengan begitu, setelah transformasi hewan, mungkin aku bisa mendapatkan bakat dan kemampuan yang hampir lengkap. Setelah menghabiskan semangkuk penuh sup ginseng elang yang agak pahit, aku mulai makan axolotl yang dilapisi tepung roti, dan digoreng hingga kedua sisinya berwarna coklat keemasan. Yang terbaik adalah semut peluru dan belut listrik. Tanpa mengunyah, kutelan seperti obat, satu persatu dengan cola tardigrada. Makanan transformasi hewan yang lebih gelap dari masakan gelap ini, kuhabiskan selama 1 jam penuh. Pukul 4:07, bencana transformasi hewan akan datang dalam 1 jam lagi. Dari kamar yang kupesan ini, aku bisa melihat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam dan bulan yang menggantung di langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dan langit juga memantulkan warna merah. Itu berarti bencana transformasi hewan telah dimulai. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tahu bagaimana bencana transformasi hewan ini terjadi. Tetapi banyak orang berspekulasi bahwa itu disebabkan oleh matahari. Karena sejak hari ini, matahari berubah menjadi, orang-orang hanya bisa melihat senja dan cahaya malam yang indah. Tidak melihat peringatan akhir dunia yang terkandung di dalamnya. Tiba-tiba, perutku mulai terasa sakit. Apakah sudah dimulai? Aku meringkuk di tempat tidur kesakitan. Perutku semakin sakit. Rasanya seperti ada pisau yang tak terhitung jumlahnya yang memotong perut dan ususku. Sekarang aku tidak bisa merasakan sakit perut lagi. Karena sekarang seluruh tubuhku, dari dalam keluar, terasa sakit seperti robek. Punggungku terasa sakit dan gatal. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Di kehidupan sebelumnya, meskipun transformasi hewan itu menyakitkan dan tidak nyaman, aku masih bisa tetap sadar dan menahannya. Tapi tingkat rasa sakit dari transformasi hewan kali ini terlalu berlebihan. Sangat berlebihan sehingga aku mulai khawatir aku akan mati karena rasa sakit. Aku tidak bisa merasakan sakit lagi.
Kesadaranku tiba-tiba jatuh ke dalam jurang kegelapan. Ku merasa seperti sudah mati, tetapi belum sepenuhnya mati. Sementara itu, orang-orang di seluruh dunia yang telah menyelesaikan fenomena transformasi hewan menunjukkan reaksi yang sama. Saat ini, seluruh sekolah gempar. Semua guru dan siswa saling memandang. Wali kelas Liuru tidak makan daging babi hari ini, jadi dia tidak bertransformasi menjadi seperti Zubaji. Melainkan, dia berubah menjadi gadis kelinci. Telinganya tiba-tiba menjadi berbulu. Dan sepanjang telinga kelinci, wajahnya pada dasarnya tetap sama. Tetapi giginya menjadi jauh lebih tajam. Terutama dua gigi taringnya, menjadi setajam gigi buaya. Jelas, hasil transformasi hewannya berkaitan dengan memakan kepala kelinci rebus. Setelah transformasi hewan, aku, yang tidak menunjukkan tanda-tanda transformasi hewan pada penampilanku, berbaring tak bergerak di tempat tidur. Sepertinya kehilangan tanda-tanda kehidupan, mungkin karena banyak keringat dan darah yang keluar selama proses transformasi hewan. Saat ini aku kering seperti dehidrasi. Aku sudah tidak bernapas lagi. Jantungku juga sudah berhenti berdetak. Dari sudut pandang medis, aku sudah menjadi mayat yang kehilangan tanda-tanda kehidupan. Selama proses transformasi hewan, seseorang menjadi gila dan secara tidak sengaja membakar hotel. Sistem pemadam kebakaran hotel otomatis dipicu. Alat pemadam kebakaran di langit-langit koridor dan kamar mulai menyemprotkan air. Saat itu, tanda-tanda kehidupan menghilang. Tubuhku yang kering seperti dehidrasi parah disiram air. Dan kulitku mulai menyerap air. Lalu, detak jantungku kembali. Kemampuan kriptobiosis tardigrada terwujud dalam diriku. Hal pertama yang kulakukan saat bangun adalah mencari makanan. Seluruh energiku terkuras habis selama transformasi. Untungnya, aku sudah menyiapkan coklat. Untuk mengisi energi selama transformasi, kulahap coklat itu dengan rakus. Tapi setelah 3 kaleng, aku masih sangat lapar. Dan juga sangat haus. Air mineral di kamar tidak cukup. Dengan tubuh lemas karena lapar dan haus, aku berjalan perlahan ke kamar mandi. Dan meminum air dari keran dengan rakus. Setelah makan coklat dan minum air, perubahan pasca transformasi mulai terlihat. Kulihat diriku di cermin, wajah dan kulitku tampak normal. Tetapi mataku jelas telah berubah. Hitam pekat, dengan lingkaran emas, tajam dan kuat seperti mata elang. Selain penglihatan dan pendengaranku yang meningkat, aku meremas kusen pintu stainless steel hingga penyok. Kaca temperet di dalamnya langsung pecah. Kekuatan semut peluru tampaknya berhasil menyatu denganku. Tapi kenapa hanya mataku yang berubah? Sementara bagian tubuh lain tampak normal, apakah karena aku pingsan, sehingga transformasi terhenti? Mungkin transformasi fisikku tidak sempurna, tapi kemampuannya sudah menyatu dengan tubuhku. Aku yakin telah mendapatkan kemampuan burung hantu dan semut peluru. Kemampuan tardigrada kemungkinan besar juga berhasil. Kondisi mati suriku tadi buktinya. Selanjutnya adalah belut listrik, kumbang besi, dan aksolotl. Ku coba menggerakkan dan merangsang otot lenganku, tapi tidak ada arus listrik. Entah caranya salah, atau aku tidak mendapatkan kemampuan listrik belut. Sedangkan kumbang besi, sebagai kumbang dengan pertahanan terkuat, dan tulang terkeras, jika aku mendapatkan kemampuannya, tulangku seharusnya juga sudah bertransformasi. Haruskah kuuji, jika tulangku sekuat kumbang besi? Kupukul dengan palu pun, pasti tidak akan apa-apa, tapi lebih baik tidak. Takut terjadi sesuatu, nanti malah melukai diri sendiri. Tapi aku bisa menguji kemampuan generasi aksolotl. Kuambil pecahan kaca temperet yang kupecahkan tadi, dan mencoba menggores lengan kiriku. Tapi kulitku tidak terluka. Aku terkejut sekaligus senang. Dari semua yang kumakan, hanya kumbang besi yang punya pertahanan luar yang kuat. Apakah ini berarti aku mendapatkan kemampuannya? Zhou Ziming pernah bilang, eksoskeleton kumbang besi sanggup menahan tekanan 40.000 kali berat tubuhnya. Jika ukurannya diperbesar, mereka akan jadi makhluk terkuat dan terkeras di dunia. Aku sudah mendapatkan kemampuan semut peluru. Jadi, kekuatan gigitanku seharusnya sama kuatnya dengan semut peluru. Lalu, aku mengangkat tangan kiriku, dan menggigitnya sendiri. Akhirnya aku merasakan sakitnya. Sekarang, gigitanku tidak hanya sangat kuat, gigiku juga jauh lebih keras dari sebelumnya. Gigiku langsung menembus kulit lengan kiriku, dan darah langsung mengalir keluar. Tapi berkat kemampuan generasi aksolotl, lukanya cepat sembuh. Satu-satunya yang tersisa adalah kemampuan belut listrik Amerika yang belum kuuji. Aku harus mengujinya lain kali. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari dalam hotel. Asap tebal langsung keluar dari ventilasi. Firasat buruk muncul di hatiku. Saat aku sampai di pintu lift, tempat itu sudah dilalap api. Sial, dengan kondisi tubuhku saat ini, jika aku melompat dari lantai 12,